Apakah Linkin Park sudah menemukan pengganti Chester Bennington di Emily Armstrong? Welcome back to Dapot. Di episode kali ini, gue akan membicarakan tentang satu konser yang kemarin gue baru saja nonton. Konser ini menjadi spesial mungkin karena terakhir gue nonton band ini 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu itu gue Karnaval Ancol kalau nggak salah ya. Pantai Karnaval Ancol. Tapi sekarang di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan gue berkesempatan kembali menonton Linkin Park dengan formasi baru, dengan lead vokal yang baru, Emily Armstrong, dan juga drummernya baru Colin. Dan ini membangkitkan nostalgia di masa kecil, bagaimana lagu-lagu Linkin Park itu selalu menemani dari mulai Hybrid Theory, dari Meteora sampai Minutes to Midnight, dan sampai juga akhirnya di album yang baru From Zero, bagaimana mereka mulai kembali beraktivitas menjadi satu band yang utuh sepeninggal Chester Bennington. Pasti bakal nanya kan, gimana Emily Armstrong? Apakah Emily Armstrong sudah cukup untuk menggantikan Chester Bennington? Mungkin menurut gua dia bukan menggantikan ya, tapi gini, let me rephrase it. Tidak ada yang bisa menggantikan Chester Bennington, itu pasti. Dan Emily Armstrong ini mengisi kekosongan vokal yang ditinggalkan Chester Bennington di Linkin Park. Dan memang pada awalnya kita agak skeptis lah ya dengan Emily Armstrong bergabung dengan Linkin Park, apalagi dengan launchingnya From Zero waktu itu. Banyak orang yang menyaksikan lah ya bagaimana kiprahnya Emily Armstrong nanti. Tapi begitu kemarin gue denger langsung live si Emily Armstrong ini, dia bisa menjadi dirinya dia sendiri. Dia bisa membawa Linkin Park mempunyai warna baru dengan suara perempuan, dan juga bisa ya itu tadi, mengisi kekosongan vokal yang selama ini dicari sama Linkin Park. Jadi untuk yang meragukan, dia tidak menggantikan, tapi dia mengisi kekosongan. Dan mulailah era barunya Linkin Park dari album From Zero ini, dan mereka membuat tour yang di Jakarta kemarin itu adalah kota terakhir di leg pertama. Jadi mereka masih akan panjang perjalanan mereka untuk world tour setelah kemarin sebelumnya 2 hari di Tokyo, dan akhirnya mereka mampir ke Jakarta. Konsernya di Stadion Madia itu sebenarnya personally gue agak meragukan karena Madia kan outdoor ya. Kalau kita bandingkan dengan mungkin Bruno Mars atau siapa yang kemarin konser di Jizz, mungkin akan lebih oke kan tertutup. Tetapi memang banyak sekali yang komplain soal relay dari soundnya gitu ya di Jizz. Mungkin juga karena Indonesia Arena dipakai sama NCT kemarin, jadi nggak bisa juga. Tapi akhirnya gue nggak tahu kenapa di bulan Februari ini berturut-turut banyak banget artis yang datang di Jakarta khususnya. Jadi mungkin mereka mendapatkan Stadion Madia sebagai satu venue alternatif gitu ya. Tapi surprisingly, sound system di Stadion Madia kemarin itu bagus, nggak ada delay sama sekali. Jadi gue kemarin kesempatan nonton di bagian Green itu yang festival, tapi 1, 2, 3 ya kalau nggak salah. Jadi baris ketiga lah ya, dari 4 baris di lapangan yang berdiri. Terus ya meskipun ketutupan sedikit sama FOH, tapi ya so far
experience gue untuk mendengarkan lagi Linkin Park secara live itu menjadi satu yang mungkin nggak akan dilupakan gitu. Lalu balik lagi ke Emily Armstrong, Linkin Park membuka dengan Somewhere I Belong yang mirip juga dengan apa yang mereka buka di Tokyo, Somewhere I Belong juga. Jadi memori kita di masa lalu itu langsung diambil sama Linkin Park. Kita nyanyi bareng, kita loncat-loncat bareng, kita sing along juga, dan Emily Armstrong tidak mengecewakan. Dia bisa menjadi dirinya sendiri, dia bisa membawa karakternya dia menjadi lead singernya dari Linkin Park di bawah bayang-bayang di luar dari bayang-bayang dari Chester Bennington gitu. Jadi congrats Linkin Park, I think you have found the right person to lead Linkin Park in vocalist. Jadi kayaknya kita bakal lebih banyak mendengar Linkin Park membuat karya lagi. Dan khususnya buat album From Zero ini terdengar lebih kaya musiknya dan lebih, istilahnya lebih hybrid theory ya. Jadi sepertinya mereka mau reset lagi Linkin Park yang dulu setelah mungkin album-album terakhir sudah banyak influence dari mana-mana. Tapi kayaknya mereka balik lagi ke rootsnya mereka, alternative rock. Jadi sepertinya mereka mau mengulang sukses mereka di awal-awal kemunculan dengan hybrid theory. Jadi di From Zero ini banyak sekali musik-musik yang mirip-mirip, tapi dengan nuansa baru, dengan suara Emily Armstrong yang bagus banget. Terus Linkin Park 2 jam konsernya kemarin. Itu membuat kita yang gen milenial sudah agak-agak jompo ya 2 jam berdiri. Karena ya nggak tahu ya, kalau gue memang sudah lama sekali gue nggak ke konser, apalagi setelah Glenn Fredly meninggal. Gue nggak pernah lagi ke konser-konser yang live gitu ya, yang spesial gue datang gitu lah, apalagi berdiri gitu. Jadi kayaknya ini baru ini lagi gitu berdiri. Dan setelah 20 tahun yang lalu gue juga di festival juga berdiri juga, tapi yang kali ini agak beda ya rasanya. Begitu selesai konser susah banget digerakinnya tuh lutut. Jadi emang umur gak bisa bohong sih untuk nonton konsernya. Cuman kalau nonton Linkin Park duduk kayaknya agak kurang seru ya. No offense buat mereka yang di tribun, mereka juga gokil energinya, tapi kayaknya kurang bebas aja kalau duduk gitu. Jadi dari kemarin adik gue dan sepupu gue juga niatnya untuk nonton berdiri gitu. Yes, reminiscing yang 20 tahun lalu, tapi ya kayaknya jiwa-jiwa Linkin Parknya nggak mungkin duduk deh kayaknya gitu. Lalu konsernya secara overall sih bagus ya. Mereka mencampur berbagai macam album, dari album pertama sampai album yang terakhir From Zero, dan mereka juga bisa menarik penonton untuk kembali lagi suka sama Linkin Park. Mungkin kemarin-kemarin mereka sudah, karena mereka vakum ya, jadi mungkin agak-agak luntur lah ya jiwa-jiwa army-nya dari Linkin Park. Tapi gua rasa dengan kedatangan mereka ke Jakarta, fans Indonesia bakal naik lagi hype-nya tentang Linkin Park. Dan kebetulan juga From Zero albumnya juga bagus, lagu-lagunya juga bagus, apalagi mereka mampir ke Jakarta. Dan untuk Linkin Park sendiri, mereka akan melanjutkan turnya setelah mungkin mereka akan istirahat sebentar. Dan nggak kelihatan sih sebenarnya mereka sudah capek dalam satu leg ini. Mereka sudah berpuluh-puluh kota
dari beberapa negara, apalagi sebelum Jakarta mereka 2 kali manggung berturut-turut di Jepang, di Tokyo. Tapi ya energinya ya tetap masih sama, mereka masih prima lah ya, terutama ya Emily yang harus melakukan screamnya itu. Dan ya gue acungi jempol lah buat Emily. Dia bisa masuk ke Linkin Park dengan baik gitu. Setelah 2 jam disuguhkan sama lagu-lagu lama dan lagu baru, terus ada permainan lampu laser juga, terus pulang sih relatif lebih rapi daripada konser-konser yang lain. Gue nggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan dari kita adalah gen milenial kali ya, jadi yang udah tau lah, nggak usah desek-desekan, nggak usah buru-buru gitu ya. Jadi keluar tuh tertib, datang dan pulang tuh tertib sekali, dan nggak ada desek-desekan gitu ya. Meskipun venue-nya hampir mirip dengan nonton timnas gitu ya, tapi ya mungkin animo timnas sebenarnya lebih besar, tapi maksudnya alur untuk masuk dan keluarnya mungkin lebih rapi di konser Linkin Park ini. Lalu juga penyelenggara juga bagus, kecuali ya gue kemarin nggak sempet ke boothnya official merchandise karena datangnya udah mepet gitu ya. Dan ya sayang sih sebenarnya, cuman ya next time lah mungkin ada kesempatan untuk beli merchandise-nya Linkin Park yang baru gitu. Lalu apa lagi ya? Experience dari konsernya sih yang seperti tadi gue udah bilang sih oke. Pengen ngulang lagi sih iya sih kayaknya. Pengen ngulang lagi iya. Nah, aku mungkin kalau ada dokumenterinya, mungkin ada live ininya, mungkin gue akan nonton lagi, karena nonton mereka live ternyata seru banget. Udah lama juga gue nggak dengerin mereka live gitu ya, jadi ya obat dari kangen juga. Terus ya seru lah. Jadi terjawab lah ya gimana Emily Armstrong bisa mengisi kekosongan dari Chester Bennington di Linkin Park. Kita ketemu lagi di Dapot edisi selanjutnya.